日本について知りたい方は Welcome to my channel! Konnichiwa, minasan. Selamat siang, ketemu lagi dengan kami Batman Family in Japan. Wah, kali ini puji Tuhan kita sambil keluar untuk tempat, ya mau lihat-lihat suatu tempat lah yang bagus. Sekarang mau buat video juga. Kita kembali lagi membahas tentang visa engineering. Nah, kali ini saya mau membahas tentang spesifik, yaitu apakah seorang status visa engineering boleh atau bisa pindah kerja. Ini judulnya cukup menarik karena ada beberapa saya lihat di komentar juga yang bertanya gimana ya, apakah bisa apa enggak. Iya, kita akan membahas selanjutnya lebih detail. Oke? Sebelumnya mungkin yang baru pertama kali nonton, sebenarnya visa engineering itu apa sih? Mungkin ya, ini bagi orang yang baru pertama kali nonton, bertanya kan, emang visa engineering apa sih? Apa sih bedanya sama visa yang lain? Mungkin akan kita jelaskan sedikit aja. Jadi gini teman-teman di rumah, visa engineering atau Gijinkoku yang sekarang saya sering bahas di video-video saya, itu visa yang diberikan untuk orang, kebetulan ini berdasarkan pengalaman kami, orang yang sudah selesai magang ke Jepang 3 tahun dan pengen balik lagi ke Jepang dengan status yang berbeda. Nah, ada beberapa syarat ya, mungkin saya sudah bahas ya. Iya, silakan lihat di video-video kami sebelumnya ya. Tapi Gijinkoku ini juga tidak hanya berlaku buat orang yang selesai magang 3 tahun, buat orang yang kerja, buat orang yang kuliah di Jepang S1 bisa juga. Bisa apply. Jadi, apply di Jepang juga ya? Bisa. Atau orang yang kuliah di Indonesia juga bisa apply visa jenis ini. Jadi jangan terkotak untuk orang yang bagas magang di Jepang. Tidak. Jadi ini yang harus perlu digarisbawain. Diluruskan ya. Tapi karena background saya magang selesai magang di Jepang 3 tahun, saya cuman paham tentang jalur visa engineering untuk yang magang. Untuk yang lain, saya tahu sedikit, saya khawatir untuk mengupasnya. Jadi fokus buat yang magang ke Jepang yang 3 tahun ya. Mungkin untuk yang mahasiswa atau apa, kita punya si narasumbernya, tapi mungkin nanti next karena kita akan atur waktu untuk interview dengan mereka. Karena kita nggak mau asal ngomong, karena kita harus bicara interview langsung ke orang yang sudah mengalami ya. Kalau kita kan punya pengalaman yang beda terpercaya ya. lah gitu. Kalau kita memang bekas Kensu kan ya. Jadi Oke, lanjut. Kembali dengan judul, apakah visa engineering Gijinkoku bisa pindah kerja? Jadi gini teman-teman, sebenarnya satu keunggulan visa engineering Gijinkoku ini adalah dia bisa fleksibel waktu dan tidak terikat. Itu yang satu. Jadi beda dengan visa kerja jenis lain ya. Ini berdasarkan pengalaman yang saya tahu. Visa kerja di Jepang ini banyak loh. Salah satunya kayak saya dulu, bisa Kensuse atau magang, atau sekarang TG1, TG2 atau yang lain. Nah, untuk jenis kerja visa kerja untuk Kensuse dan TG ini mereka terikat dengan satu waktu. Terikatnya ini berdasarkan dengan dari pihak imigrasi sama perusahaan. Jadi mereka harus mematuhi jangka waktu tertentu harus di perusahaan ini. Jadi mau nggak mau. Nah, sedangkan Gijinkoku tidak seperti itu. Jadi biasa fleksibel dia, tergantung orangnya, ya kan? Ya mungkin ada beberapa faktor yang membuat mereka pengen pindah. Nanti saya akan bahas selanjutnya. Nah, kembali lagi, jadi dengan dasar itulah secara singkat saya mengatakan, apakah visa orang yang bekerja memegang visa Gijinkoku atau engineering bisa pindah? Sekali lagi, bisa. Untuk Gijinkoku sebenarnya juga mereka ada satu terikat peraturan internal antara si pekerja sama kaisa atau perusahaan. Itu mereka dengan jangka waktu tertentu tidak boleh keluar. Itu tergantung ya. Tapi itu tergantung sih ya. Iya, tidak berhubungan sama pihak migrasi. Oke. Nah,
sekarang saya mau bahas ya kan, kira-kira apa namanya, alasan kenapa sih seorang pekerja dengan status visa engineering ini mau pindah. Nah, ini yang saya kumpulkan ya teman-teman, berdasarkan dari ya pengalaman teman-teman yang lain juga, kebetulan satu tempat kerja sama kita ya, dan juga teman-teman yang lain lah. Yang lain. Jadi ini secara urutan, kalau nanti mungkin urutan yang berbeda. Pertama, masalah gaji. Kebanyakan gitu loh. Apalagi kalau kita masuk ke Jepang ini, visa engineering Jinkoku dengan status desain, pasti apa namanya, agak sedikit menerima dengan orang yang visa engineering dengan Haken Kaisa. Jadi kebanyakan itu pasti mereka begitu masuk, kecil dah, pindah. Karena kalau Haken Kaisa itu guys, Haken Kaisa itu mereka gajinya hitung per jam. Jadi kan kelihatan gede kan, karena hitung per jam. Umpama 1 jam aja umpama 1.600 ya gitu kan. Kalau laki-laki laki-laki di sini kan rata-rata begitu, kalau perusahaan besar 1.500 gitu. Nah, kalau sesain enggak kan ya. Kalau sesain tuh kita hitung Kihongki atau ada gaji pokok. Jadi dengan apa, sebulannya sekian ratus ribu gitu. Udah ditentuin gitu sama Kaisa. Jadi mungkin kalkulasi hitungannya sedikit saya pengen pindah cari kerjaan yang lain. Nah, itu alasan pertama. Terus yang berikutnya, kebanyakan ya begitu masuk ya, aduh kerjaannya beratnya di sini ya. Saya pengen apa namanya, kerjaannya nggak terlalu berat tapi gajian tinggi. Biasanya banyak gitu ya, nggak terlalu berat tapi gajian tinggi. Jadi alasan itu juga buat mereka kadang lompat-lompat istilahnya ya, pindah. Jadi tergantung orang sih ya. Terus biasanya lembur ya. Lembur. Pada umumnya segitu sih sebenarnya. Lembur. Nah, lemburnya juga berhubungan sama uang ya. Jadi aduh, perusahaan ini sedikit ya, nggak mau saya mau pindah cari perusahaan yang lemburannya banyak. Rata-rata guys, ini nggak bisa dipungkiri. Orang tuh cari kerja di Jepang tuh maunya yang lemburnya kenceng. Bener kan? Iya, rata-rata. Makanya orang yang kerja di Haken tuh sering pindah ya. Sering pindah karena mereka carinya yang banyak lembur guys. Terus potongan ya? Nah ini juga sih menarik teman-teman. Ada juga teman saya ya dari perusahaan lain, mereka berkata, aduh perusahaan saya ini bang, apalagi potongannya ada banyak, kadang-kadang ini apa nggak jelas. Jadi saya tanya nggak ada, mendingan nggak usah lah. Jadi potongan ini juga pengaruh sih teman-teman. Potongan ini terkadang ada potongan yang sesuai dengan standar urutan apa aturan pemerintah ya, pajak segala macam. Kadang ada potongan yang ditambah nggak ngerti. Nah itu juga membuat satu pemicu alasan seseorang itu pindah kerja. Berikutnya apa Mami? Apa namanya, untuk anak yang bersekolah ya kan ya, kita harus lapor juga ke pihak perusahaan sekolah bahwa kita mau pindah nih. Pindah apa namanya, sekolah. Saya nggak tahu ya karena belum pindah, mungkin dapat surat keterangan bahwa orang ini sekolah nih, anak ini. Jadi begitu kita pindah di tempat lain, mungkin surat ini mungkin ya saja belum tahu. Tapi memang harus ambil surat. Surat. Dan yang terakhir apa? Lapor ke Siakuso. Mungkin di tempat tinggal kita lama, kita juga mungkin lapor. Ya mungkin bilang aja kalau saya mau pindah. Nah setelah kita pindah ke tempat yang baru, daerah yang baru, itu kudu harus lapor. Ya kalau masih satu daerah, kayak kami contohnya Suzuka, pindah di daerah ya masih lah satuan. Tapi kalau udah pindah daerah asli, lapor juga gitu. Pokoknya kalau udah pindah Apato tuh harus pindah ya, lapor ke Siakuso. Walaupun masih di daerah Suzuka tetap harus lapor. Tetap lapor. Karena supaya pindah alamat. Kalau pindah Apato ya. Pindah. Kalau pindah Apato, kalau nggak pindah Apato sih enggak. Biasa aja kan? Biasa aja, terus gitu aja. Tapi kalau pindah Apato, tapi biasanya kalau kita pindah perusahaan, kita pindah Apato. Kalau visa engineering ya, karena visa engineering itu rata-rata Apato itu dijamin ya, dijamin sama perusahaan guys. Jadi bukan kita jamin sendiri, dijamin sama perusahaan. Jadi itu enaknya ya. Jadi kalau kita pindah, kita pasti pindah Apato, begitu guys. Pindah Kaisa, otomatis pindah Apato. Begitu guys. Oke, teman-teman. Semoga video ini bermanfaat buat teman-teman yang lagi mencari informasi tentang tentang bagaimana sih visa engineering, apakah bisa
Kaisa, kan ada yang masih ragu-ragu dong, aduh mau pindah nggak ya, apa sih untungnya, apa sih kelebihannya ya. Semoga video ini bisa bermanfaat ya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan jika berkenan bisa share ke teman-teman yang mungkin mereka membutuhkan ya. Semoga video kami bisa menjadi berkat. God bless you. Sampai ketemu lagi. Bye.